Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Kali ini kita bicarakan pestisida. Cara menghilangkannya pestisida di dalam sayur dan di buah. Oke. Sebelumnya kita mengetahui makan sayur, makan buah adalah yang paling sehat makanan di dunia ini. Nah, di sayur dan di buah penuh dengan vitamin, penuh dengan mineral, cuman sayangnya penuh dengan pestisida atau kimia. 90% di dunia ini orang tanam sayur dan buah biasanya memakai pestisida atau kimia. Sedangkan kita tidak gampang menghilangkan kimia yang ada di sayur sama di buah, residu pestisida itu dengan mencuci air, pakai air saja. Nggak gampang dia hilang, nggak gampang dia rontok. Makanya kalau kita ini hari, kalau kita pikir, nggak apa-apa lah, kan cuma hanya sedikit kok residunya di dalam sayur dan buah. Cuman ingat, kalau setiap hari makan 1 miligram, padahal toleransi kita bisa 30 miligram, makan toksitnya atau residu pestisida ini, kalau kita makan 1 hari 1 miligram, 1 tahun udah berapa? 365 miligram, udah 10 kali lipat lebih daripada kapasitas kita, daya tahan tubuh kita bisa menerima pestisida ini. Makanya kalau kita cucinya nggak benar, pelan-pelan nggak heran. Anak muda yang masih umur muda udah mendadak sakit ini, sakit itu, sakit kanker, kena ini. Ya karena memang tidak jaga apa yang dia konsumsi itu, ya itu racun. Setiap hari ditumpukin terus. Tahun bertahun, umur 30, umur 20 lebih. Nah, itu memeludak menjadi penyakit-penyakit yang kita sometimes tidak tahu datangnya dari mana. Nah, supaya itu, marilah kita pelajarin dulu. Di dunia pertanian atau di dunia agriculture ini, ada macam apa aja pestisida yang dipakai. Supaya pertanian ini, jadi kita udah mengerti, kita tahu bagaimana kita membersihkannya. Nah, marilah kita pelajarin apa aja sih kimia-kimia atau pestisida yang diaplikasikan di dalam pertanian kita di dunia ini. Ada 3 macam. Yang pertama adalah ripening agent. Ripening agent itu adalah untuk mematangkan buah atau makanan-makanannya lah, atau memaniskan atau menjadi cepat matang prinsipnya. Nah, itu yang dikasih apa? Di dalam namanya calcium carbide. Calcium carbide ditaruh di akar, di atas akar atau di dalam tanah itu dicampur. Dia kena air, berfungsi sebagai acetylene. Acetylene itu adalah fungsinya sama dengan ethylene. Ethylene itu adalah di buah seringkali kalau kayak mangga. Kita taruh berkumpul jadi satu. Kan bisa matang sendiri tuh, cepat matang. Mengeluarkan gas ethylene. Nah, ethylene itu natural dari mangganya. But, kalau di dalam pertanian ini, kimia yang diterapkan itu namanya calcium carbide yang mengeluarkan acetylene. Acetylene itu berfungsi seperti kayak ethylene yang mematangkan buah-buah itu. Nah, di dalam calcium carbide itu penuh dengan heavy metal. Heavy metal maksudnya bukan heavy metal rock, begitu ya. Heavy metal adalah metal-metal yang berat. Seperti timbal, seperti arsenik. Nah, kayak gitu-gitu yang tidak baik untuk kita konsumsi di dalam badan kita. Nah, yang kedua adalah protecting agent. Protecting agent apa sih? Yaitu lapisan yang akan membungkus buah tertentu supaya bisa bertahan lama dan awet. Supaya dia punya cairannya nggak gampang evaporasi keluar. Ya, itu kimia agentnya apa aja? Yaitu wax dari petroleum product. Biasanya wax itu yang dari bensin-bensin juga byproduct. Itu untuk disemprotin di dalam permukaannya. Atau DPA. DPA itu singkatan dari diphenylamine, yaitu adalah sama proteksiin untuk disemprot di atas permukaan buah itu. Supaya bisa awet dan bisa tahan lama. Nah, biasanya itu kalau kita lihat di dalam anggur. Anggur itu kan biasanya ada putih-putih. Kayak powder atau kayak
kayak bedak gitu ya, dibungkus-bungkus gitu putih-putih. Nah, itu adalah dari DPA atau dari wax. Nah, kalau itu nggak dicuci, kita makan anggur seenaknya, plek, plek, plek. Nah, itu dikit demi dikit, itu akan masuk ke dalam badan kita, itu menjadikan karsinogen, kanker. Nah, itu nggak bagus. Nah, pertanyaannya, itu anggur enak dimakan, bisa awet. Biasanya import punya anggur atau dari luar negeri punya anggur, perjalanan udah 1 bulan atau 1 bulan setengah, 3 minggu kan pakai kapal laut toh. Nah, habis sampai di sini ditaruh dipajangin di toko-toko sampai 1 bulan lagi. Kok bisa sampai 2 bulan, bisa sampai 3 bulan, ada especially kayak Apple juga bisa lama, bisa sampai 6 bulan. Ya karena itu protecting layer-nya itu yang membuat dia awet. Yang membuat awet itu karena di dalamnya itu tidak ada bisa keluar cairannya, dibungkus dengan wax itu. Ya, makanya kalau kita ini hari males cucinya, secara tidak langsung kita makanin racun. Buahnya sehat, buahnya vitaminnya bagus, but karena ada protecting layer tidak dicuci. Nah, itu yang kita makanin terus 1 miligram per hari, 1 miligram. 1 tahun 365 miligram. Jadinya banyak. Untuk body tahan kita nggak tahan lagi. Penyakit lah timbul. Kalau apalagi bertahun-tahun kita konsumsi, suka makan apple, suka makan grapes itu anggur yang nggak pernah kita cuci sama sekali, cuma pakai air aja, itu nggak cukup. Itu bahaya sekali buat badan kita. Nah, yang ketiga adalah pestisida. Pestisida itu ada 2 macam. Pestisida yang untuk fungisida, yang untuk pestisida yang di atas permukaan. Jadi apa? Fungisida itu jamur. Pestisida itu yang untuk hama. Ya, yang kalau fungisida itu biasa jamur selain disemprot di permukaannya, juga ditaruh di akar-akarnya. Jadi di dalam tanahnya disiram kimianya anti jamur itu untuk proteksi akarnya, disiram di akar-akarnya, dicampur sama tanah-tanahnya. Nah, itu akan diisap pestisidanya melalui akar sampai ke batang, sampai ke buahnya sendiri. Berarti itu kimia melalui akar masuk ke batang sampai ke buah. Jadi buahnya ada cairannya, di dalamnya itu ada kimia pestisida. Kedua, ada pestisida yang disemprot. Yang disemprot itu adalah di permukaannya. Nah, yang paling gawat justru ini yang di permukaannya. Nah, di permukaan itu karena disemprot, itu dibawa sampai dari luar negeri, dikirim perjalanan sampai di Indonesia kita makan. Kita kalau masih nggak cuci, ya itu berarti nggak hilang. Di permukaan itu masih nempel, namanya residu kimia. Kimia yang masih nempel, sisaan itu yang masih ada di permukaan buah, sayur, dan lain-lainnya. Nah, ini kalau kita tanpa cuci kita makan lagi, ya sama aja kita makanin racun. Nah, kita tadi udah belajar 3 macam chemical agent yang diaplikasikan kepada sayur dan buah yang ditanam di pertanian dunia ini. Especially barang-barang yang import yang harus perjalanan jauh. Mau tidak mau mereka harus pakai kimia-kimia ini untuk mempreserve, menjaga itu sayur buahnya di kondisi yang prima. Cuman kalau kita sudah nyampe di negara kita mau makannya, kita harus ngerti cara cucinya. Pakai apa cucinya? Yang paling gampang bukan pakai sabun. Sabun mah udah biasa, nggak mempan. Harus pakai barang yang organik juga, yang baik juga. Ya itu gampang. Yuk kita pelajarin. Ambil baskom, air
air putih yang 2 liter sampai 3 liter, dikasih 1 sendok baking soda. Baking soda itu soda yang untuk masak kue, yang untuk bake kue. Baking soda 1 sendok, plus dikasih 2 sendok cuka apel. Apple cider vinegar. 2 sendok cuka apel. Ditaruh di dalam baskom tadi, plus ditambah lagi 2 sendok garam. Garam yang biasa deh. Kita ini diaduk, sayur dan buah dicelepin dalam baskom tadi selama 15 menit. Didiamkan, biar kumannya, biar waxnya semua hancur. Habis itu kita cuci pakai air biasa. Dikuras lah gitu. Habis itu baru kita mau makan mentah, mau potong, mau blender, mau masak, silakan. Nah, seperti kita tahu, baking soda, cuka apel, sama garam, ini adalah yang anti kimia punya dasar. Karena baking soda itu bisa membersihkan 98% punya kimia-kimia yang ada di permukaan. Cuka apel itu bisa membunuh bakteri-bakteri karena keasamannya itu. Termasuk garam juga membunuh bakteri-bakteri yang tertentu lagi untuk bisa membunuh semua bakteri, kimia, dan lain-lainnya. Seperti kayak kita bilang, kita mau simpen daging. Dagingnya bisa zaman dulu tuh orang bikin ham. Ham itu daging yang dikasih garam. Garam itu untuk bisa diawetkan. Nah, sekarang kita pakai garam ini untuk ilangin yang namanya wax-waxnya yang ada ini. Nah, supaya kimia-kimianya juga, bakteri-bakterinya juga, mikroba-mikroba juga yang jahat dimatikan lagi dengan garam, cuka apel, dan baking soda. Nah, ini saya kasih beberapa tips untuk kita supaya lebih bersih lagi, lebih tidak makan kimia-kimia itu. Tipsnya apa aja? 1, kita harus peel off. Sampelnya, peel off tuh dikupas kulitnya. Sampelnya, kayak makan, kita kalau mau masak kol, sayur kol, kembang kol yang putih. Nah, caranya gimana? Kembang kol itu kan berlayer-layer. Yang paling depannya aja disobek dulu, dibuang, baru kembang kolnya dimasukin air campuran cuka apel, baking soda, sama garam tadi. Habis itu baru kita peel off, pretelin, celepin lagi, dicuci lagi, baru dibilas. Baru kita goreng, kita masak, dan lain-lainnya. Seperti kayak buah. Buah, sewaktu kali, sering kali kita kayak mangga lah, buah mangga. Buah mangga, kita nggak usah masukin ke situ. Jangan buah mangganya sama kulitnya dimasukin di air yang tadi, diambil baru dikupas kulitnya. Percuma. Paling gampang, kupas kulitnya aja. Cukup, mangga makan dagingnya. Nggak usah masuk itu. But kalau buah yang namanya stroberi, anggur, yang kulitnya tipis-tipis, tomat, dan lain-lainnya. Nah, itu biasanya kita celepin air yang tadi, kita campuran tadi. Habis celepin 15-20 menit, diangkat, baru dicuci, dibilas pakai air biasa, baru kita makan. Biasanya itu beda, kulit yang putih-putihnya itu di anggur akan hilang, menjadi mengkilap anggurnya, dan waktu kita makan, jadi lebih garing. Karena itu dia keluar daripada wax-wax yang tadi itu. Ya, ketiga, kita juga boleh waktu kita masak atau cah itu sayur, harus di open wajan yang terbuka. Karena dari research yang bilang, kalau sayur ada kimianya, dan waktu kita cah atau ceng, oseng-oseng tadi, itu dia ikutin panas, kimia itu ikutin uap akan keluar sendiri. Nah, jadi ada 3 proses yang kita bisa manfaatkan supaya tambah lagi higienisnya kita, makanan kita tidak kena kontaminasi. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu bagaimana Pak di badan kita yang selama bertahun-tahun ini saya sudah keburu makan
pestisida yang ada di buah, yang di sayur udah bertahun-tahun Pak, bagaimana keluarinnya? Nah, itu namanya detoksisasi. Ya kalau udah detox, kita biasanya harus minum cuka apel, madu gitu ya. Atau kalau ini kita juga bisa pakai minum VCO. VCO yaitu adalah virgin coconut oil. VCO itu kita hanya perlu makan 2 sendok. Fungsinya VCO di dalam darah kita itu, dia akan mencari toksit-toksit yang racun-racun itu, yang dia akan sedot dan dia akan buang melalui pipis, keringat, dan pupsnya kita. Nah, VCO itu juga bermanfaat, makanya kita kalau setiap hari untuk hidup sehat ini, kita mesti pakai bermacam-macam suplemen-suplemen yang untuk secara natural membuangkan kita punya badan kita, punya racun. Sampelnya, VCO fungsinya menghisap, menyedot racun-racun kimia-kimia atau virus-virus, bakteri-bakteri yang dalam darah kita. Cuka apel fungsinya kalau kita makan 2 sendok per hari untuk mencuci, mendetoks kita punya liver. Liver kita yang selama ini banyak minyaknya, liver kita udah saringan racun-racunnya semua di dalam liver. Dengan makan cuka apel, itu kita dicuci, kita punya liver menjadi lebih bersih lagi, lebih bagus lagi, dikuras semua kuman-kumannya, racun-racunnya, toksitnya, supaya kita dapat detox yang segar, liver yang segar dan berfungsi normal lagi. Kita juga boleh makan madu supaya tambah kesehatan kita, karena dalam madu banyak enzim-enzim yang bagus yang untuk mengisap pencernaan, membantu pencernaan kita, mengisap, mengabsorb semua vitamin-vitamin yang bagus yang kita makan dari makanan itu, dikunyah dan habis itu diisap oleh enzim-enzim yang ada di madu. Dan madu juga kita tahu meningkatkan imun sistem kita, membaikin banyak penyakit-penyakit kita juga. Jadi bermacam-macam suplemen dari madu, dari cuka apel, dari VCO, dan satu lagi garlic power. Garlic power itu yang saya bilang selama ini 5 macam garlic, yaitu super juice. 5 macam dari bawang putih, jahe merah, cuka apel, madu, dan lemon. Itu dicampur jadi satu, jadi garlic power, yang kalau kita minum, itu untuk kuras kita punya body-body minyak-minyak kita yang ada di saluran darah, termasuk kerak-kerak yang di saluran darah yang biasanya orang stroke, menggumpal itu ditembuskan oleh namanya garlic power. Nah, dengan ada garlic power itu dia tembuskan semua, otomatis kita nggak jadi kolesterol, tekanan diri yang tinggi kita jadi turun, kita juga jadi kolesterol juga turun, kencing manis jadi bagus, banyak deh, asam urat juga jadi normal. Nah, ini semua 4 macam kombinasi organik suplemen ini yang tidak ada side effect-nya, kita harus minum setiap hari untuk sempurnakan badan-badan kita. Ibaratnya seperti kalau kayak kita minum multivitamin. Coba kita sekarang ini namanya multisuplemen yang organik, yang cair untuk tune up kita punya 5 organ inti kita yang di dalam badan kita. Nah, apabila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Dan share video ini kepada teman-teman. Mungkin mereka sedang membutuhkan informasi-informasi ini, tidak tahu cara hidup sehat bagaimana. Anda bisa dapat sharing kepada mereka, wow, kita bisa dapat pahalanya. Kedua, klik dan subscribe di channel ini, supaya Anda bisa lanjutin apa yang perkembangan baru, informasi-informasi kesehatan dari kami. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kliklah www.hydrofarm.co.id dan joinlah kita punya social media aktivitas di Facebook, di Instagram, dan lain-lainnya. Itu atas nama Hydrofarm Indonesia. Sampai jumpa. Good in, good out.